Halo, kawan. Berjumpa lagi dalam channel ini, Bagus WS. Kali ini pada acara Ruang Buku, kita akan membahas buku yang ditulis oleh Carlos Mared Dominguez, Roma Kertas. Buku ini bagi saya sangat menarik, bukan persoalan karena membahas buku di dalamnya ya. Jadi itu adalah clue-nya, kawan-kawan. Penulis dari segi sendiri Carlos Dominguez ini lahir di Buenos Aires, Argentina dan pindah ke Uruguay dan di tahun 1989 dia lahir. Cuman buku ini sangat misteri dia. Meskipun dalam keseharian kita membaca buku, buku ini diterbitkan oleh CV Martin Kiri. Jadi kawan-kawan ketika ini membaca silakan pesan di Martin Kiri dan diterjemahkan oleh Roni Agustinus. Dan edisi pertama yaitu diterbitkan di tahun 2016 September. Dan cetakan keempat 2018 Desember. Buku ini awalnya sebenarnya judulnya dalam bahasa Latin itu La Casa de Papel. Mirip ya dengan judul film Spanyol yaitu La Casa de Papel atau Money Heist. Diterjemahkan lebih dari 20 bahasa. Saya akan mencoba memberikan sedikit sinopsis dan berbagi kepada kawan bahwa buku ini layak untuk kita baca. Di cerita awal pada buku ini dikisahkan bahwa seorang profesor Cambridge sastra di sana di musim semi 98 dosen Bluma Lennon itu membeli satu eksemplar buku puisi. Dibacanya dengan sangat begitu mendalam. Emily Dickinson di sebuah toko buku di Soho, dan saat menyusuri puisi kedua di tikungan pertama pada jalan itu, ia ditabrak mobil lalu meninggal. Buku yang dan akhirnya kisah itu mengubah pandangan para pembaca buku. Banyak hal di mana buku mengubah takdir seseorang. Misalnya Siddhartha Gautama membuat anak muda menjadi menyukai spiritual karena karyanya. Lalu pada suatu hari ketika Bluma dimakamkan dan di kondisi itu seorang profesor menyampaikan pesan kematian. Lalu menyusuri bahwa bagaimana kita melihat buku pada kehidupan manusia sangat berpengaruh. Misalnya saja kawan-kawan, di dalam cerita buku ini hidup orang-orang yang membaca kisah pandangan tentang mengubah hidup. Ada orang-orang yang membaca buku lalu memilih jalan hidup yang lain. Misalnya ketika seseorang membaca buku Soekarno, maka dia memiliki rasa nasionalisme. Atau universitas membaca buku tentang bajak laut, lalu orang bermimpi untuk menjadi bajak laut dan mengarungi samudra. Itu bukan sebuah hal baru dalam dunia buku. Dan dalam Rumah Kertas ini sendiri, tokoh yang menceritakan kisahnya sebenarnya adalah aku tanpa nama. Dimulai dari sebuah kisah, aku ini adalah seorang dosen pengganti Bluma yang akan menggantikan Profesor Bluma pada jurusan sastra Latin di Cambridge, dan akan menggantinya untuk mengisi ruang kerjanya. Dan di suatu pagi dia menerima kotak pesan, menerima sebuah surat dan sebuah bingkisan yang dia pikir dia sudah menerka bahwa di sini adalah buku. Dan pada akhirnya dia membuka, dan benar saja buku dan di dalamnya isinya adalah buku yang berjudul La Línea de Sombra, terjemahan Spanyol
The Shadow Line karya Joseph Conrad. Dan ketika si toko aku membuka bungkusan itu atau bingkisan itu yang berisi buku tadi dengan judul La Linea de Sombra yang terjemahan Spanyol dan ditulis oleh Joseph Conrad, ada di halaman pertama ketika jemar-jemarinya membuka pada sampul pertama ada kata-kata di sana bagaimana buku ini menjadi sebuah teman melakukan perjalanan banyak di bandara-bandara yang telah dia lalui, dan di bawahnya tertulis Carlos. Akhirnya toko aku menjadi penasaran. Di awal kisah menjadi penasaran siapa sih Carlos ini. Mulai penasaran, dan buku ini yang juga menarik adalah bekas lapisan-lapisan penuh semen, pasir, dan beberapa permukaan meja yang berpelitur ini. Akhirnya si toko aku dibawa jauh ratusan kilometer untuk mencari apa sih yang menariknya buku ini. Si toko aku mulai melakukan perjalanan ketika tahu bahwa alamat pengirimnya berasal dari Uruguay. Dan dia mulai mencari tahu, mulai dari dia mendatangi konferensi Monterrey, di mana ini adalah konferensi para penulis atau para pembaca, untuk mengetahui siapa si Joseph ini. Dan pada akhirnya dia mencari siapa orang-orang yang datang di tahun konferensi itu. Dia mencari siapa-siapa dan muncullah sebuah nama, Carlos Bauer. Carlos Bauer adalah orang yang rajin juga datang di konferensi Monterrey atau konferensi para penulis dan konferensi para pencinta buku. Dan mulai menyusuri, diminta alamatnya kepada si toko aku. Diberikan alamat pada dia dari panitia, dan terbanglah lagi ke Uruguay. Di sana malah dia tidak langsung bertemu oleh Carlos Bauer, tapi dia bertemu oleh seorang Billy Poli. Billy Poli ini seorang orang yang mencintai buku dan mengoleksi buku. Nah, ini adalah seorang tokoh dalam buku ini, kawan dari Carlos. Nah, dia mulai menemui si Delgado, datang ke rumahnya untuk mengatur jadwal. Setelah menelpon di sore kemarin, akhirnya diberikan waktu untuk ketemu di sore ini. Si tokoh aku datang bertamu. Di ruang tamunya sudah penuh banyak buku. Mungkin ada ratusan, mungkin ada puluhan ribu buku. Sengaja dia lama-lama di sebuah ruang tamu itu untuk memamerkan bahwa koleksi dari buku-buku yang dipunyai oleh si tokoh bernama Delgado. Akhirnya bercerita mengapa dia bisa datang ke Uruguay untuk mencari soal masalah rumah dengan Carlos ini. Akhirnya rasa penasaran itu makin, dan diceritakan oleh Delgado bahwa teman saya juga adalah Billy Poli, pencinta buku yang juga akur dalam artian mencintai buku, karena dia sering datang ke pelelangan buku, mencari buku-buku langka dan lain-lain. Setelah diceritakan bahwa Carlos itu adalah orang yang sangat mencintai buku, bahkan di rumahnya waktu masih tinggal di Inggris, di setiap sudut di rumahnya ada buku, mulai dari kamar dia sendiri, ruang tamu, perpusnya sendiri, yang jumlahnya itu 20.000 buku yang ada di dalam rumahnya. Nah, bahkan di kamar mandinya pun ada buku. Karena di kamar mandinya ada buku, jadi dia berhenti untuk mandi dengan air hangat. Dia terus mandi air dingin supaya tidak ada uap yang menyentuh buku-buku itu. Semua sudut rumahnya ada. Bahkan dia rela memberikan mobil kepada tetangganya untuk mengisi buku garasinya. Adalah sebuah kegilaan untuk seorang yang mencintai buku.
atau sangat. Dan dia juga bukan hanya kolektor buku yang sering ke pelelangan dan memberikan apapun untuk memiliki buku itu, tapi juga dia penulis, dia juga pembaca yang sedikit eksentrik. Mengapa saya bilang sedikit eksentrik? Di buku ini dijelaskan bahwa cara membacanya itu adalah menggunakan lilin. Namun tragedi lilin ini, ketika suatu malam dia membaca buku dengan menggunakan lilin, tetapi dia sampai si tokoh Carlos tertidur dan mejanya itu terbakar dan beberapa bukunya terbakar. Hal itu membuat Carlos sangat terpukul. Akhirnya dengan kejadian itu dia mengangkut bukunya dari Inggris menuju ke Uruguay di daerah Paloma. Dia mengangkut bukunya 20.000 itu dengan mendirikan rumah di sana di pinggir laut. Akhirnya si tokoh aku mulai menyadari bahwa dia sadar mengapa buku ini berperangkopos berasal dari Uruguay dan daerah Paloma. Nah, si Delgado akhirnya menceritakan kelanjutannya bahwa rumahnya itu bukan hanya terdiri dari bata-bata, tetapi bukunya itu digunakan untuk membangun rumah tersebut. Bahkan disusun, mungkin kawan dimanapun berada tahu bahwa ada buku yang ditulis oleh Aristoteles, ditulis oleh para penulis yang terkenal, misalnya Garcia, misalnya Carlos Maria, dan 1000 tahun kesunyian Pablo Neruda, itu menjadi jajaran dalam dinding-dinding di rumah pondokannya itu. Lalu si tokoh aku mendengar cerita itu kembali berpikir, pantas saja buku yang ditulis oleh Joseph Conrad La Linea de Sombra itu banyak bercikan semen dan terlihat usang. Mungkin saja untuk memberikan buku itu kepada Blumah kembali, dia membongkar buku itu. Si tokoh aku mulai menyadari. Setelah berakhir kisah itu, Delgado memberikan alamat kepada tokoh aku bahwa ini adalah alamat dari Carlos. Setelah itu dia penasaran bahwa cuti dari mengajarnya akan segera berakhir, tapi dia tidak mau berhenti di situ. Dengan menaiki bus, dia melanjutkan perjalanannya ke daerah Paloma. Dia sampai di pondokan itu, dan pada akhirnya dia bertemu dengan Carlos, dan apa yang setelah bercerita banyak masuk dalam pondokannya, dia hanya bilang bahwa ternyata betul Bluma meninggal karena buku. Karena dari dulu Bluma menyampaikan kepada Carlos dia ingin meninggal bersama buku yang ia sedang baca. Itu saja sedikit review buku dalam acara Ruang Buku kali ini. Mudah-mudahan menjadi pemantik dan referensi buat kawan dimanapun berada, karena mudah-mudahan channel ini terus membaik dan bisa berbagi referensi lebih baik lagi. Jangan lupa membaca Rumah Kertas. Salam bagus.